Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Studi 3G QHAR pada analog asam mas klinik untuk aktivitas anti kanker terhadap sel kanker payudara garis MCF7. Di sini dengan saya sendiri Iza Nur Syahada dan teman-teman saya ada Fahriyani Iskandar, Hikman Maulida Hanif, Oktri Nadila, Shelina Hirawizani, dan Zahra Makfira Mulyani. Pertama, yaitu pendahuluan, meningkatnya insiden kanker payudara dan berkembangnya resistensi obat terhadap obat anti kanker yang ada memaksa para peneliti di seluruh dunia untuk mengembangkan obat baru dengan cara yang lebih cepat. Persyaratan ini dapat dipenuhi dengan menggunakan pendekatan perancangan obat berbasis struktur dalam identifikasi dan optimalisasi timbal, yang muncul sebagai alat yang ampuh untuk meningkatkan proses penemuan obat. Produk tumbuhan alami berfungsi sebagai sumber yang sangat baik untuk penemuan dan pengembangan obat modern untuk pengobatan anti kanker. Studi hubungan struktur aktivitas yang terperinci dilakukan pada asam maslinat, anggota kelompok triterpenoid atau oleana yang berasal dari minyak zaitun pomase kering atau lilin kulit zaitun yang merupakan produk sampingan dari ekstraksi minyak zaitun. Ini adalah salah satu senyawa anti kanker penting. Sejauh ini, belum ada studi hubungan struktur aktivitas kuantitatif 3 dimensi atau 3D QSAR yang dilaporkan, sehingga untuk menyoroti daerah pengontrol struktural utama dan situs aktif dan tidak aktif yang berbeda. Oleh karena itu, studi 3D QSAR dilakukan pada rangkaian alami ini untuk mengekstrak fitur regulasi utama yang mengontrol aktivitas anti kanker dan toksisitas asam maslinat. Selanjutnya yaitu dampak dari pendekatan 3D QSAR. 3D QSAR mengarah untuk merancang analog asam maslinat yang lebih aktif dan dapat dioptimalkan. Pendekatan 3D QSAR memiliki dampak yang berbeda dan berfungsi sebagai alat prediksi yang berharga, terutama dalam desain obat-obatan. Namun, untuk memperoleh 3D QSAR yang ideal merupakan suatu hal yang menantang. Hal ini disebabkan oleh persyaratan data biologis yang baik dan andal, serta menghasilkan keberpihakan yang tepat untuk semua senyawa dengan tingkat kepekaan yang terendah. Jadi, selanjutnya adalah bahan dan metode. Nah, di sini, yaitu yang pertama adalah parameter untuk pengembangan model QSAR. Nah, di sini itu ada pengumpulan data dan persiapan struktur, perburuan konfirmasi dan generasi farmakopor, penyelarasan senyawa dan pengembangan model 3D QSAR, dan validasi model QSAR. Kemudian yang kedua, ada visualisasi model SAR Activity Atlas. Nah, tujuan dari visualisasi ini sendiri adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fitur elektrostatika, hidrofobik, dan bentuk yang mendasari SAR dari kumpulan senyawa yang telah dipilih. Nah, yang ketiga, ada prediksi set generasi dan kontribusi pola lapangan untuk aktivitas diprediksi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penghambat potensial, penyaringan virtual yang berbasis titik lapangan yang akan dilakukan melalui database Zinc. Yang keempat, ada aturan 5 Lipinski dan penyaringan skor seperti obat. Tujuannya adalah aturan 5 Lipinski ini digunakan untuk penyaring prediksi yang telah ditetapkan sebagai langkah penyaringan utama untuk bioavailabilitas oral. Dan yang kelima, ada identifikasi target, docking, dan aksibilitas sintesis. Nah, untuk bagian identifikasi sasarannya, itu adalah untuk mengetahui kemungkinan target obat dari senyawa, kandidat, atau hit yang telah diprediksi. Kemudian, ada persiapan protein, yaitu untuk membersihkan dan menyiapkan protein target untuk simulasi docking molekuler, struktur kristalografi, protein 3D, dan koordinat protein target yang akan diprediksi yang telah diambil dari protein data bank atau PDB. Kemudian ada studi docking protein ligand. Nah, latihan docking ini dilakukan oleh program LeapDock dari perangkat lunak pemodelan Molecule Discovery Studio yang ada di Artillery Inc. USA. Kemudian, penilaian aksibilitas sintesis itu untuk lebih memvalidasi dan menyaring senyawa hit terbaik, aksibilitas sintesis dari senyawa aktif yang terprediksi diukur dengan menggunakan program
SGLFAA XT14 yang berada di Molecular Networks Erlangen, Jerman. Kemudian terakhir ada in silico pharmacokinetics atau PK and pharmacodynamics atau PD compliance evaluation. Nah, tujuannya itu adalah untuk jadi PK atau sifat PD itu dihitung dengan menggunakan deskriptif standar yang berbeda untuk memeriksa kesesuaian analog asam maslinat dengan obat standar. Hasil dan diskusi. Pemodelan 3D QSAR pada seri asam maslinat untuk aktivitas antikanker terhadap linisel MCF7. Pertama, hubungan struktur aktivitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan 3D QSAR berbasis medan molekul. Kedua, perburuan konformasi aktif pada 5 senyawa terpilih sebagai template, yaitu M159, M254, M286, M543, dan M659. Persepsi yang diturunkan dari konformasi bioaktif kemudian dianotasi dengan titik-titik medan yang dihitung, menghasilkan identifikasi pola titik-titik medan 3 dimensi. Titik-titik medan dihasilkan dengan menggunakan medan gaya XED. Berikut terlampir gambar mekanisme SAR molekul dari turunan asam maslinat. Lingkaran warna merah menunjukkan titik medan yang elektrostatika, mengendalikan penurunan aktivitas yang diprediksi. Segitiga warna ungu menunjukkan titik medan sterik, mengendalikan peningkatan aktivitas yang diprediksi. Sedangkan kotak warna biru menunjukkan titik medan elektrostatika, mengendalikan peningkatan aktivitas yang diprediksi. Selanjutnya, identifikasi mekanisme SAR melalui visualisasi Activity Atlas. Untuk mengungkapkan fitur utama dari asam maslinat, yaitu dengan memodulasi aktivitas antikanker untuk optimasi timbal lebih lanjut dan merancang analog baru untuk penemuan obat. Studi SAR dilakukan melalui pendekatan visualisasi aktivitas atlas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah medan positif dalam model SAR aktif asam maslinat seperti yang ditunjukkan oleh situs warna merah, yang berfungsi untuk mengatur aktivitas antikanker. Selanjutnya, identifikasi rentang resiko, ADMET, dan parameter resiko. Skor resiko ADMET dihitung untuk mengidentifikasi masalah ADMET yang sebenarnya di balik senyawa timbal yang diprediksi, sehingga dapat mencegah kegagalan senyawa selama studi klinis. Metode ini juga digunakan untuk menyaring senyawa dengan faktor resiko ADMET 10 atau lebih. Senyawa prediksi P902 menunjukkan resiko 4,22 dibandingkan dengan kontrol obat antikanker topotekan yang menunjukkan skor 2. Hasil menunjukkan bahwa senyawa aktif P902 yang diprediksi mungkin memerlukan lebih banyak optimasi timbal agar sesuai dengan kisaran obat standar. Gambar A merupakan model struktur kristalografi protein manusia NR3C1 dengan situs pengikatan CV7. Gambar A merupakan inhibitor co-crystallize yang berwarna bola warna orange. Kemudian gambar B merupakan residu kantong situs pengikatan dengan konfirmasi yang paling cocok dari analog asam maslinat P902 yang berwarna kuning. Kemudian gambar C merupakan residu kantong tempat pengikatan dengan analog asam maslinat berlabu P902 berwarna hijau dan obat kontrol CV7. Nah, selanjutnya mengenai identifikasi target obat antikanker potensial, yang mana analog asam maslinat aktif yang akan diprediksi akan dievaluasi lebih lanjut untuk afinitas pengikatan target melalui studi stimulasi docking molekuler. Nah, tujuan dari simulasi docking ini yaitu untuk menjelaskan apakah senyawa terbaik yang teridentifikasi senyawa mampu mengikat maupun mengatur target atau inti reseptor dari antikanker. Selain itu, untuk mengetahui kemungkinan mekanisme aksinya serta mengatur afinitas pengikatannya. Jadi, sebelum docking, target seluler potensial dari analog asam maslinat yang diprediksi atau hasil terbaiknya diidentifikasi melalui perangkat lunak stage V4.0. Analog asam maslinat terbaik yang diprediksi cocok dengan NR3C1 atau PDB-ID
4. UDD. Target anti kanker yang diketahui dan dilaporkan memiliki peran dalam meningkatkan kelangsungan hidup sel kanker dan menginduksi kemoresistensi pada pasien kanker payudara. Nah, penyaringan dokin yang dilakukan melalui target potensial dapat teridentifikasi untuk membantu di dalam identifikasi, timbal, dan optimalisasi untuk penemuan obat awal. Kemungkinan metabolisme fase 2 dari senyawa kandidat P90 dikembangkan melalui reaksi biokimia yang berbeda, sesuai dengan gambar yang tertera pada PPT ini. Nah, jadi untuk gambar A, reaksi A yaitu mengalami oksidasi. Yang B ada glukosidasi, yang ketiga atau C sulfasi, yang D aromatisasi, yang E fosforilisasi, yang F hidroksilasi, yang G asetilasi, yang H glukuronidasi, dan yang ke I metilisasi. Adalah penilaian in silico resiko toksisitas untuk senyawa P902. Keamanan senyawa timbal menjadi parameter yang penting bagi suatu obat yang berhasil. Kandidat senyawa yang diprediksi bersifat non-biodegradable perlu dilakukan evaluasi parameter toksisitas untuk dapat meminimalkan kegagalan selama studi klinis. Senyawa kandidat ditemukan tidak menyebabkan fosfolipidosis, toksisitas perkembangan atau reproduksi, dan toksisitas reseptor estrogen pada tikus, tetapi dapat menyebabkan toksisitas reseptor androgen. Apabila hasil yang diperoleh menunjukkan berada dalam rentang parameter toksisitas standar, maka kandidat senyawa tersebut dapat lanjut ke tahap penemuan obat selanjutnya. Jurnal tersebut dapat disimpulkan yang pertama, senyawa yang telah lolos secara virtual dan diketahui paling cocok dengan analog asam maslinat dan bersifat sitotoksik atau anti kanker aktif terhadap inti sel kanker payudara manusia MCF7 adalah senyawa P902. Yang kedua, alat screening virtual untuk identifikasi anti kanker atau lead yang dioptimalkan terhadap kanker payudara adalah model 3D QSAR. Yang ketiga, model 3D QSAR menyajikan hubungan struktur aktivitas asam triterpen maslinat dan analognya. Yang keempat, sebanyak 593 set senyawa prediksi memiliki lebih dari 80% kesamaan struktural dengan asam maslinat. Disaring secara virtual, penyaringan melalui filter aturan 5 Lipinski untuk bioavailabilitas oral, filter resiko ADMET untuk fitur obat, dan filter aksesibilitas sintesis untuk sintesis kimia. Yang kelima, dari 593 hit, hanya 39 hit teratas yang ditemukan di bawah batas. Yang keenam, AKR1B10, NR3C1, PTGS2, dan anti kanker yang diketahui HER2 diidentifikasi sebagai target seluler potensial untuk docking. Yang ketujuh, berdasarkan tinggi afinitas pengikatan atau skor docking energi rendah, hanya 2 senyawa dari 39 hit yang ditemukan paling cocok terhadap NR3C1, reseptor glukokortikoid, yaitu senyawa P902 dan P701. Yang kedelapan, berdasarkan hasil perbandingan semua parameter penyaringan, diketahui bahwa senyawa P902 yang lolos. Hasil tersebut sangat membantu dalam penemuan awal obat anti kanker dan lead optimasi dari perancah aktif alami. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai 3G QHAR pada asam mas klinik. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.